Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya di kelas Ceriaku. Apa kabar kalian? Saya berharap kalian baik-baik saja ya, tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria. Kali ini kita sudah sampai pada pembelajaran tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran yang kedua. Yuk kita mulai pembelajaran kali ini. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi ini. Selain matahari, ada apalagi ya sumber energi di bumi ini? Yuk cari tahu. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar manfaat energi matahari. Salah satunya adalah untuk tumbuhnya tumbuhan. Sekarang amatilah teks notasi angka menanam jagung. Nah, ini ada teks lagu menanam jagung. Adik-adik bisa amati dan pelajari di rumah ya, bagaimana notasi angka di dalam lagu menanam jagung ini. Lagu menanam jagung ini diciptakan oleh Ibu Sud. Kalian lihat pojok kanan atas itu ada tertulis Ibu Sud. Biasanya pencipta lagu ditulis di pojok atas, bisa juga di pojok kiri ya. Kalian pasti sudah tahu Ibu Sud ini sangat terkenal ya. Kalian perhatikan notasi-notasinya. Di sana ada angka, kok ada titiknya di bawah, titiknya di atas, kok ada garis. Itu akan kita pelajari ya kali ini. Sudah siap? Nah, kalau sudah siap, sebelumnya kita nyanyikan dulu yuk lagu menanam jagung ini. Saya yakin adik-adik sudah tahu lagu menanam jagung ini. Yuk mari kita bernyanyi bersama-sama. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Nah, itu tadi lagu menanam jagung. Bagus kan adik-adik lagunya? Nah, sekarang perhatikan urutan tinggi rendahnya nada. Di situ ada tertulis 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Yang awal itu tertulis 1, tapi ada titiknya di bawah. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada titiknya semua ya di awal. Kemudian yang di tengah itu tidak ada titiknya sama sekali. Berikutnya yang belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 itu ada titiknya, tetapi posisinya titiknya di atas. Nah, yang pertama ini adalah do, kedua re, angka 3 ini adalah mi, angka 4 adalah fa, 5 sol, 6 la, angka 7 si. Jadi dari awal bisa dibaca do re mi fa sol la si. Kemudian angka 1 berikutnya itu lebih tinggi do-nya ya dari sebelumnya. Begitu juga dengan angka 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi semakin ke kanan itu nadanya semakin tinggi. Begitu juga dengan do yang terakhir, itu lebih tinggi lagi karena ada titiknya di atas. Udah paham ya adik-adik sekarang untuk pembacaan nada ini dengan tandanya? Berarti kalian sudah bisa ya sekarang menandai nada tinggi dan rendah pada teks lagu menanam jagung. Nah, sekarang
Yang berikutnya adalah birama lagu 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Yang berikutnya yang C, tanda 2 ini ada garis di atasnya, jadi menyatu begitu ya, menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan masing-masing 1/8 atau 1/8. Tanaman jagung dapat tumbuh karena air. Apakah air juga sumber energi? Mari kita pelajari sama-sama. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini ada bacaan energi air. Mari kita baca sama-sama, kita pahami sama-sama yuk. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan, dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya dengan menggunakan kincir angin. Bisa dilihat adik-adik di samping itu ada gambar kincir air untuk pembangkit listrik ya. Sekarang ada gambar, kalian perhatikan ya, bermacam-macam gambar bagaimana pemanfaatan air. Contoh-contohnya, pertama ini adalah untuk mencuci, berikutnya untuk mengairi sawah supaya tanamannya tumbuh, untuk mencuci tangan, untuk memasak, untuk mandi, kemudian untuk menyiram tanaman di pot-pot juga, untuk bergeraknya kapal, bukan kapal ya, perahu, untuk minum hewan, dan untuk rumah sakit. Jadi rumah sakit juga membutuhkan air adik-adik ya, untuk kebutuhan orang-orang pasien, dokter, dan karyawan di rumah sakit itu. Air sangat penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak hanya manusia, tetapi makhluk hidup membutuhkan air. Semua manusia mempunyai hak untuk mendapatkan air. Perhatikan gambar berikut. Ada 2 orang anak, satu minum, satu mandi ya. Sekarang kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan gambar di samping itu. Yang pertama, mengapa anak tersebut minum? Tentunya karena anak itu haus, maka dia minum. Kemudian nomor 2, mengapa anak tersebut mandi? Tentunya jawabannya karena tubuhnya kotor, maka dia harus mandi. Nah, adik-adik juga harus mandi ya di rumah, supaya badan kalian tetap terjaga dari bakteri, virus, supaya tidak membuat kalian sakit. Sekarang ketiga, apakah minum dan mandi adalah kebutuhan? Jawabnya ya, itu adalah kebutuhan manusia. Yang keempat, apa yang terjadi apabila ia tidak mempunyai air bersih? Tentunya mereka akan sakit jika mereka memakai air yang kotor. Yang nomor 5, apakah kita semua membutuhkan air bersih? Jawabannya iya. Keenam, apakah semua makhluk hidup berhak mendapatkan air bersih? Jawabannya ya, semua makhluk berhak mendapatkan air bersih. Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan hak? Dan ke-8, carilah contoh-contoh hak-hak kita dalam masyarakat beserta alasannya. Nah, kita akan belajar nomor 7 dan 8 ini lebih lanjut. Apa itu hak? Apa saja contoh dari hak berdasarkan Undang-Undang 1945? Mari kita lihat. Hak adalah sesuatu yang secara sah yang dapat diterima oleh seseorang dengan memperhatikan atau tidak melanggar hak orang lain. Hak warga negara menurut Undang-Undang 1945
Yang pertama yaitu kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah. Jadi adik-adik, penjelasannya setiap orang itu dalam hukum itu sama, tidak membeda-bedakan ya harusnya. Baik si kaya, si miskin itu sama di mata hukum itu sama. Tidak boleh yang kaya itu diistimewakan dalam hukum. Sekarang yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penghidupan yang layak itu maksudnya ya hidup bisa makan, istirahat, punya rumah, punya pekerjaan, seperti itu tuh layak. Tidak kekurangan seperti itu haknya ya. Ketiga, hak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat atau pikiran dengan lisan dan tulisan. Keempat, dijamin kemerdekaan tiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadat sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi tidak boleh atau dilarang seseorang itu mengganggu orang lain dalam keyakinannya dan beragamanya. Tidak, karena ini dijamin oleh undang-undang. Bisa setiap warga negara Indonesia bebas melaksanakan peribadatan sesuai keyakinannya. Nah, sekarang adik-adik kita belajar tentang kewajiban. Jadi ada hak, ada juga kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila kewajiban dilanggar, akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Kita lihat adik-adik apa saja kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang nomor 1, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1. Kedua, kewajibannya adalah ikut serta bela negara. Jadi jika negara terancam, warga negara wajib ikut serta membela negara. Berikutnya adalah mengikuti pendidikan wajib. Ini kewajiban ya adik-adik. Jadi setiap warga negara Indonesia wajib bersekolah, begitu. Supaya apa? Supaya generasi berikutnya itu adalah generasi yang pandai, cerdas, sekaligus berakhlak. Kalian bisa bayangkan kalau penduduk Indonesia itu tidak bersekolah, tidak diwajibkan, seperti apa masa depan Indonesia ke depannya itu. Nah, sudah paham kan hak dan kewajiban? Mari kita lebih detail lagi. Hak-hak anak di rumah itu apa sih sebenarnya? Yang pertama, hak mendapatkan perlindungan. Jadi kalian mendapatkan perlindungan dari orang tua ya, dari masyarakat juga. Berikutnya, hak mendapatkan kesehatan. Jika sakit, berhak untuk berobat. Hak mendapatkan pendidikan. Nah, ini jadi di rumah juga dididik oleh orang tuanya atau walinya. Hak mendapatkan kasih sayang. Berikutnya, hak untuk bermain. Nah, hak ini juga penting, bermain. Tetapi apakah adik-adik juga bermain bebas? Waktunya bermain terus? Tidak, pasti ada batasan waktunya. Kapan waktu bermain, kapan waktu belajar harus diatur dengan baik. Hak untuk mendapatkan penghidupan. Nah, ini setiap hari adik-adik berhak dihidupi, diberi makan, minum, dan pakaian, semua agar cukup untuk penghidupan adik-adik supaya baik hidupnya, sehat hidupnya, begitu ya. Sekarang hak anak di sekolah. Kalian di sekolah juga memiliki hak mendapatkan pendidikan dari Bapak Ibu guru ya. Hak mendapatkan perlindungan tentunya juga dari Bapak Ibu guru. Hak mendapatkan kesehatan, hak mendapatkan kasih sayang. Jadi di sekolah juga kalian mendapatkan kasih sayang Bapak Ibu guru sebagai orang tua kalian yang di sekolah. Jadi harus menyayangi mereka juga. Mereka meskipun mereka mungkin
memarahi kalian, tetapi sebenarnya itu tujuannya semua baik untuk kebaikan kalian begitu. Jika ada hak, tentunya akan diikuti dengan kewajiban. Apa kewajiban anak di rumah? Tentunya belajar, membantu orang tua. Kalau disuruh orang tua untuk membantu pekerjaan orang tua dan kalian mampu, ini kewajiban kalian. Berikutnya menghormati orang tua. Nah, menghormati orang tua ini penting. Jadi kalian harus tetap menghormati orang tua kalian dengan cara tidak boleh membantah jika dikasihati. Nurut apa kata orang tua jika itu baik, begitu ya. Hormat. Jadi tidak boleh kurang ajar sama orang tua. Dalam bertutur kata dengan orang tua harus sopan, ya. Tidak boleh bertutur kata seenaknya sendiri. Begitu ya adik-adik. Kemudian kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, mematuhi tata tertib sekolah. Sekolah ada peraturan, harus ditaati. Menghormati dan mematuhi nasihat guru. Menjaga kebersihan sekolah, mengikuti pembelajaran. Nah, kalau di sekolah, kebersihan sekolah ini penting. Untuk kesehatan kalian juga harus dijaga. Dan untuk kesehatan teman-teman kalian juga. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan seperti itu contohnya ya. Nah, ada dua gambar yang disajikan. Ada orang sedang sikat gigi dan satunya lagi membersihkan piring atau mencuci piring. Nah, di bawahnya ada pertanyaan. Apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Jawabannya, ya, dia sudah mendapatkan haknya. Orang yang sedang gosok gigi itu ya. Kemudian yang berikutnya gambar 2, ya dia sudah mendapatkan haknya. Berikutnya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jawabannya yang orang gosok gigi itu, tidak, dia belum melaksanakan kewajibannya karena tidak menutup keran air ketika sedang tidak digunakan. Kalian lihat airnya tumpah-tumpah seperti itu merugikan, tidak menjalankan kewajiban. Kan airnya sendiri, bayar sendiri, tidak seperti itu ya adik-adik. Semua orang membutuhkan. Bagaimana jika air itu habis, nanti yang lain tidak mendapatkan air, dia malah membuang-buang. Tidak boleh dicontoh ini ya. Kemudian gambar 2, ya dia setelah melaksanakan kewajibannya untuk mencuci piring setelah digunakan. Jadi dia melakukan kewajiban menjaga kesehatan dan kebersihan. Berikutnya pertanyaannya, apa yang sebaiknya dia lakukan? Untuk gambar 1, sebaiknya dia menutup keran ketika sedang menggosok gigi agar tidak boros air. Berikutnya gambar 2, sebaiknya dia menggunakan air secukupnya untuk mencuci piring agar hemat air. Jadi hemat air ini penting ya adik-adik, karena semua orang membutuhkan, jadi tidak boleh dibuang-buang ya. Ada daerah-daerah di Indonesia itu kekeringan, minim air. Mereka bersusah payah berjalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan air. Jadi kalian yang airnya sudah mendapatkan haknya, tolong dijaga, tolong tidak boleh boros supaya kalian tetap bijak menggunakan air. Ini disajikan gambar cara menghemat air. Ada 7 gambar. Mari kita baca satu-satu ya. 1. Periksa tagihan air. Jika ada kenaikan, berarti kalian harus menghemat di bulan depan. Kedua, mandi lebih singkat, tidak perlu mandi terlalu lama. 3. Matikan keran saat bersabun dan sikat gigi. Mematikan keran dapat menghemat air. Keempat, mencuci saat penuh. Jadi mencuci ini menunggu pakaian yang kotor yang lain, tidak boleh sedikit-sedikit ya. Akan memboroskan air juga sabun. Berikutnya nomor 5, tutup keran dengan sempurna, pastikan tidak ada air yang menetes. Air yang menetes ini meskipun sedikit tetapi dalam jangka waktu yang panjang akan banyak juga air yang terbuang. Kemudian manfaatkan air limbah. Gunakan kembali air bekas cucian, bisa untuk menyiram kloset, menyiram tanaman. Tetapi tidak boleh untuk memasak ya air bekas cucian ini.
Kemudian nomor 7 yang terakhir, gunakan half flush. Half flush ini ada di closet ya, jadi tekan tombol setengah saja, jangan yang penuh. Oke adik-adik, bagaimana? Sudah paham kalian dengan penjelasan saya? Saya harap kalian paham. Kalau tidak paham, kalian boleh tuliskan komentar di bawah video ini ya. Kita sudah selesai di pembelajaran kali ini. Semoga kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tak lupa tetap ceria. Sampai jumpa lagi adik-adik di video-video pembelajaran berikutnya.